10 hari berdoa, tema kembali ke mezbah, hari ke-6, tajuk pejuang doa sepanjang malam. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas pasal 6 ayat 12. Sebuah teladan bagi kita, Yesus dikenal dengan bagaimana ia menghabiskan sepanjang malam dalam doa, seperti yang dia lakukan pada malam sebelum memilih tim yang terdiri dari 12 murid yang suatu hari akan membawa Injil ke seluruh dunia. Lukas pasal 6 ayat 12 dan 13. Anda mungkin cenderung tetap terjaga sepanjang malam juga, jika Anda memiliki dunia untuk diselamatkan dengan bantuan 12 orang berdosa yang tidak memenuhi syarat. Tanggungjawab itu begitu berat. Inilah bagaimana Ellen White menggambarkan Yesus. Pejuang doa sepanjang malam, yang mulia dari surga, sementara terlibat dalam pelayanannya di dunia, banyak berdoa kepada Bapanya. Dia sering membungkuk sepanjang malam dalam doa. Rohnya sering sedih ketika dia merasakan kuasa kegelapan dunia ini, dan dia meninggalkan kota yang sibuk dan keramaian yang bising, untuk mencari tempat sunyi untuk melakukan doa syafaatnya. Bukit Zaitun adalah tempat peristirahatan favorit Putera Allah untuk ibadahnya. Seringkali, setelah orang banyak meninggalkannya untuk beristirahat pada malam hari, dia tidak beristirahat, meskipun lelah dengan pekerjaan hari itu. Sementara kota itu hening dalam keheningan dan para murid telah kembali ke rumah mereka untuk mendapatkan kesegaran, dalam tidur, Yesus tidak tidur. Permohonan ilahinya naik kepada Bapanya dari Bukit Zaitun agar murid-muridnya dijauhkan dari pengaruh jahat yang akan mereka temui setiap hari di dunia, dan agar jiwanya sendiri dikuatkan dan dikuatkan untuk tugas-tugas dan pencobaan-pencobaan yang akan datang. Hari. Sepanjang malam, ketika para pengikutnya sedang tidur, guru ilahi mereka berdoa. Teladannya ditinggalkan untuk para pengikutnya. Homaward Bund, halaman 169. Memahami taruhannya, sementara beberapa orang Kristen memulai hari mereka dengan Allah, sebagian kerana ketakutan akan apa yang menanti mereka begitu mereka meninggalkan rumah, banyak yang jarang mengakhirinya di hadiratnya. Setelah menerima apa yang mereka butuhkan untuk menjalani hari itu, mereka hampir tidak berhenti untuk bersyukur kepada Allah atas pemeliharaan dan perlindungannya atas hidup mereka. Lelah dan lelah, mereka jatuh ke tempat tidur dengan sedikit pemikiran untuk mencari Dia untuk kekuatan untuk menghadapi pencobaan besok. Mereka bahkan jarang berterima kasih kepadanya. Setiap hari Yesus memahami realitas rohani berisiko tinggi yang akan menyambutnya. Dia memiliki kesadaran yang tajam akan bahaya rohani yang dihadapi murid-muridnya, bahkan ketika mereka tidak memiliki petunjuk. Lukas pasal 22 ayat 32. Hari ini dan setiap hari, marilah kita tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengakhiri hari kita dengan hati yang terangkat kepada Tuhan dalam doa dan pujian. Marilah kita saling mendoakan dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menjaga kita tetap setia menjelang kedatangan Yesus Kristus. Mari berbicara dengan Tuhan kita. Memahami taruhannya, sementara beberapa orang Kristen memulai hari mereka dengan Allah, sebagian kerana ketakutan akan apa yang menanti mereka begitu mereka meninggalkan rumah, banyak yang jarang mengakhirinya di hadiratnya. Setelah menerima apa yang mereka butuhkan untuk menjalani hari itu, mereka hampir tidak berhenti untuk bersyukur kepada Allah atas pemeliharaan dan perlindungannya atas hidup mereka. Lelah dan lelah, mereka jatuh ke tempat tidur dengan sedikit pemikiran untuk mencari Dia untuk kekuatan untuk menghadapi pencobaan besok. Mereka bahkan jarang berterima kasih kepadanya. Setiap hari Yesus memahami realitas rohani berisiko tinggi yang akan menyambutnya. Dia memiliki kesadaran yang tajam akan bahaya rohani yang dihadapi murid-muridnya, bahkan ketika mereka tidak memiliki petunjuk. Lukas pasal 22 ayat 32. Hari ini dan setiap hari, marilah kita tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengakhiri hari kita dengan hati yang terangkat kepada Tuhan dalam doa dan pujian. Marilah kita saling mendoakan dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menjaga kita tetap setia menjelang kedatangan Yesus Kristus. Mari berbicara dengan Tuhan kita.